Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Pusat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama tanggal 1 bulan Zulqa'dah. Hari ini adalah tanggal 1 Zulqa'dah, yang berarti hari pertama bulan haram yang berturut-turut. Judul kita adalah keutamaan bulan haram yang berturut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Allah sebutkan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah min awwal yaumin ahaq an taquma fihi arba'atu hurum. Jadi bulan Allah ini ada 12. Ada 12 bulan-bulan Allah ini, dan ada 4 bulan haram, yaitu Rajab yang terpisah, kemudian yang berturut-turut ada 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan kita memasuki hari ini awal bulan haram yang berturut, yaitu 1 Zulqa'dah. Maka kita akan mempelajari apa saja keutamaan-keutamaan di bulan haram yang 3 ini. Di bulan haram yang 3 berturut ini, apa saja amalan yang utama, apa saja keutamaannya, sehingga dia disebut dengan bulan haram. Kemudian apa yang harus kita lakukan di 3 bulan yang akan datang ini agar kita mendapatkan keutamaan dari Allah, pahala di sisi Allah, dan tentunya kita berharap agar Allah berikan tempat yang terbaik kita ketika kita menghadap Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita tahu di 3 bulan haram ini, kenapa disebut dengan bulan haram? Karena pada bulan-bulan ini terlarang bagi orang-orang di zaman Rasulullah dan sebelum Rasulullah untuk melakukan perang. Mereka terlarang untuk menumpahkan darah, karena sesuai dengan kesepakatan sejak jauh-jauh sebelum Rasulullah, di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu di bulan haram ini semua orang fokus terhadap ibadah. Mereka akan mengkhususkan diri kepada ibadah, terutama mengunjung Baitullah, yang kita sebut dengan musim haji. Maka musim haji ini terkenal dengan bulan haram, atau di musim-musim haram, di bulan-bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dimulai dari bulan Zulqa'dah ini, insyaallah informasinya jamaah haji Indonesia sudah mulai berangkat ke tanah suci haram, ke Baitullahil Muqaddas, untuk melaksanakan ibadah haji tanggal 2, 3, dan seterusnya. Akan sibuk sekali, akan banyak sekali jamaah kita akan yang berangkat ke Baitullah. Dan insyaallah kita berdoa yang berangkat haji tahun ini mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini pun kita berharap yang belum diberikan kesempatan untuk pergi berhaji, kita pun mendapatkan keutamaan sebagaimana yang telah Allah berikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, tentunya pertama keutamaan daripada bulan haram ini adalah di bulan inilah
pelaksanaan ritual ibadah yang paling besar, yaitu ibadah haji. Para saudara-saudara kita akan berbondong-bondong berangkat melaksanakan ibadah haji, sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebutkan di antaranya orang-orang akan berbondong-bondong, sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa'adzin fin nasi bil hajj, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji, yatuka rijalan, maka niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki, dengan yang tidak pakai terompah, dengan tidak menggunakan sepatu dan lain sebagainya. Wa ala kulli dhamir, dan mereka datang dari tempat-tempat yang jauh, min fajjin amik, dan dari tempat yang jauh, dari pelosok-pelosok mereka akan datang untuk melaksanakan ibadah haji. Dan inilah ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, suatu tempat yang dahulunya tidak dikenal oleh orang, suatu tempat yang dahulunya padang tandus, suatu tempat yang dahulunya tidak berpenghuni, satu lembah yang tidak berpenghuni, disebut dengan Makkah. Tidak ada orang di situ, tetapi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membawa istrinya, dan istrinya adalah istri yang sangat salehah, yaitu Sayyidati Hajar, membawa seorang anak yang masih kecil, masih balita ketika itu, membawa ke sebuah tempat yang sangat tandus di Makkah Al-Mukarramah. Tapi dengan keteguhan keimanan mereka, dengan keteguhan hati mereka, dengan keteguhan apa yang mereka miliki daripada kekuatan iman dan takwa itu, akhirnya sekarang jika kita pergi ke Makkah, orang berdesak-desakan untuk berada di sana. Sepanjang tahun kita lihat di Mekah itu tidak pernah sepi, tidak pernah tidak ada orang. Semua orang dari seluruh penjuru datang. Padahal ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menyampaikan, mengajak orang, wa'adzin fin nasi bil hajj, wahai Nabi Ibrahim, suruhlah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Keadaan zaman dahulu bukan seperti zaman sekarang. Bisa melalui mikrofon kita mengajak orang untuk melaksanakan suatu ibadah, azan umpamanya, atau melalui sosial media. Tidak ada zaman dulu handphone dan lain sebagainya memerintahkan orang untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah, orang-orang pun akan berbondong-bondong datang kepadanya. Sebagaimana ayat yang disebutkan Allah tadi, wa azin fin nasi bil hajj, suruhlah manusia untuk melaksanakan ibadah haji, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min fajjin amik. Mereka akan datang dengan berjalan kaki. Maka mohon maaf Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita lihat sekarang orang yang melaksanakan ibadah haji, maka mereka berjalan sangat jauh sekali untuk bisa sampai ke Ka'bah Baitullah. Mereka berjalan sangat jauh, hotelnya kadang-kadang sampai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Bis tidak boleh masuk, mobil tidak boleh masuk, motor tidak boleh masuk. Mereka semua berjalan kaki. Dan tidak jarang di antara mereka yang tidak pakai sendal dan sepatu. Sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Ya'tuka rijalan, mereka berjalan kaki. Walaupun mereka punya duit berapapun, tetapi tidak mungkin seorang pun yang bisa menggunakan kendaraan di padang Arafah umpamanya, atau sekaya apapun, tidak ada satu orang pun yang bisa ketika berangkat dari maktabnya ke Jamarat untuk melempar jumroh dengan menggunakan sepeda motor umpamanya. Tidak bisa, mereka harus melaksanakan dengan berjalan kaki. Maka setiap apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran pasti semuanya kebenaran. Walaupun kaya apapun, mereka tidak bisa menggunakan kendaraan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Mesti mereka berjalan kaki.
Maka inilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dengan biaya yang sangat besar. Kita tahu untuk berangkat haji ini jumlah biaya yang dibutuhkan sangat besar. Paling murah dengan pemerintah yang hanya mungkin sekitar 50 jutaan total semuanya, 49, atau haji plus 170 juta, atau haji percepatan sekarang namanya 300 juta, bahkan sampai 1 miliar orang mengeluarkan dana untuk bisa berangkat haji. Tetapi manusia senantiasa berbondong-bondong melakukannya. Mereka tidak kisah dengan harta uang yang mereka keluarkan untuk menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala yang diserukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, inilah di antara keutamaan di bulan haram ini. Waktu yang mereka sediakan untuk melaksanakan ibadah haji ini. Maka wajarlah ketika kenapa Allah Subhanahu wa taala bisa memuliakan tanah haram ini. Karena orang-orang yang mendirikan tanah haram ini adalah orang yang mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia sabar ketika itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anak semata wayangnya ketika itu dan istrinya untuk ditempatkan di suatu negeri yang tidak berpenghuni, Makkah Al-Mukarramah. Kemudian sang istri pun ketika itu, Sayyidati Hajar, dengan sangat sabar ketika ditanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, luar biasanya Sayyidati Hajar ketika itu, ketika dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Sayyidati Hajar ketika itu berada di Palestina bersama istri Nabi Ibrahim yang lain, Sayyidati Sarah. Ketika itu beliau berada di Palestina, tinggal di Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Sayyidati Hajar dengan anaknya Ismail ke Makkah yang tidak berpenghuni ketika itu. Di dalam perjalanan Sayyidati Hajar tidak pernah bertanya apapun kepada Nabi Ibrahim. Cuma setelah berjalan jauh dan lain sebagainya, hanya ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Sayyidati Hajar kepada suaminya Ibrahim. Beliau hanya bertanya satu pertanyaan saja. Apa pertanyaannya? Wahai suamiku, wahai Nabi Allah Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau membawa ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban Nabi Ibrahim ketika itu, Nabi Ibrahim sangat sedih tentunya, harus berpisah dengan istrinya, berpisah dari anaknya yang baru saja dilahirkan, yang sangat senang-senangnya Nabi Ibrahim kepadanya karena baru saja dilahirkan. Kemudian oleh Allah diperintahkan untuk ke suatu lembah yang tidak berpenghuni. Maka jawaban Nabi Ibrahim ketika itu, iya, ini perintah dari Allah. Apa jawaban Sayyidati Hajar ketika itu? Hajar ketika itu berkata, kalau seandainya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan itu. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita semua orang yang beriman ini berfikir sebagaimana fikirannya Sayyidati Hajar, ketika Allah memerintahkan kepada kita sesuatu kemudian kita kerjakan, maka yakinlah niscaya insyaallah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian dengan harta yang kita miliki kita bayarkan untuk pelaksanaan ibadah haji, maka niscaya insyaallah harta kita tidak akan sia-sia perginya. Kalaulah Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah umrah, kemudian harta kita belanjakan untuk melaksanakan ibadah umrah, maka niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan harta kita. Kemudian pada hari-hari raya Idul Adha nanti, Allah perintahkan kepada kita untuk kita menyembelih hewan kurban. Allah perintahkan kepada kita untuk berkorban. Maka ketika kita keluarkan harta kita
di jalan Allah, walaupun habis harta kita untuk berkorban, maka yakinlah insya Allah Allah takkan pernah menyia-nyiakan kita. Inilah keyakinannya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin kepada Allah, dia tidak akan pernah ragu terhadap setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti semuanya membawa kepada kebaikan dan Allah sudah akan jamin hidupnya. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa dekat dengan Allah dalam setiap ibadah kita, yakinlah bahwa niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membersamai dengan kita. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, tidak lama lagi hari raya Idul Adha. Insyaallah 1 bulan lebih lagi, 1 bulan 10 hari lagi. Sekarang 1 Zulqa'dah, kita melaksanakan ibadah hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, artinya 1 bulan 10 hari lagi kita akan melakukan penyembelihan, pelaksanaan ibadah kurban, pelaksanaan ibadah hari raya Idul Adha dan melaksanakan ibadah kurban. Dan ibadah kurban adalah ibadah yang sungguh mulia, yang Allah janjikan pahalanya di sisi Allah yang luar biasa. Insyaallah masjid kita Taqwa Pasar Pusat ini akan melaksanakan ibadah kurban setiap tahunnya yang diberikan kepada kaum fakir miskin dan du'afa, orang-orang yang membutuhkannya. Maka marilah kita melaksanakan ibadah kurban ini, karena Allah menjanjikan pahala yang luar biasa. Allah menjanjikan keutamaan orang-orang yang beribadah kurban. Allah akan hitung setiap helai daripada ibadah kurban yang kita korbankan itu, akan Allah hitung pahalanya berlipat-lipat ganda. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa sesungguhnya hal yang paling utama yang kita lakukan ketika hari raya Idul Adha adalah menumpahkan darah untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban, niscaya mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan fadilah yang besar. Dan inilah di antara fadilah-fadilah di bulan-bulan haram ini yang insyaallah dengannya kita akan mendapatkan keutamaan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.